Hama padi seperti penggerak batang, WBC, tikus, dan lain-lain. Hama utama padi kesemuanya bergantung hidup terhadap padi itu sendiri. Tanpa padi, mereka akan keluar terus mencari di mana ada tanaman padi dan bermigrasi. Yang kita sekarang hadapi ini adalah penggerak batang yang memang serangannya di awal dulu bapak-bapak. Artinya serangan yang sekarang terjadi dengan posisi umur sekarang 30 harian, berarti ini infeksinya ada di kesemaian. Dulu waktu di kesemaian, apa kejadiannya? Ada enggak sejarahnya? Saya ingin tahu dulu nih. Sejarah di kesemaian dulu menemukan enggak kupu-kupu endogna? Ada. Terus apa yang dilakukan oleh bapak-bapak waktu di kesemaian? Disemprotkan langsung? Iya. Terus posisinya waktu penyemprotan dulu posisinya apakah waktu penerbangan? Apakah waktu stadia telur? Nah ini yang harus bapak-bapak. Ingatlah, kita tidak sedang uji nyali atau jago-jagoan dalam bertani, tapi kita sedang menjalani usaha demi memenuhi kebutuhan hidup. Jika kita memutuskan untuk sebar lebih dahulu, itu berarti kita mesti menyiapkan amunisi untuk menghalau kemungkinan dan resiko dari serangan OPT yang akan mengepung padi kita. Karena ya itu dia, di mana ada tanaman padi, maka disitulah dia mencari makan. Tanam padi dengan serempak akan meminimalisir resiko dari kegagalan panen, karena populasi OPT menyebar ke semua hamparan, tidak terpusat pada satu titik. Semua wilayah bisa menjadi lahan tengkorak jika kita tanam padi tidak serempak. Selain populasi hama tidak terputus, maka peningkatan modal produksi padi meningkat karena harus melakukan pengendalian OPT. Lomba dengan penggerak batang padi berupaya jangan sampai menetas dan ulat tidak masuk batang karena akan menyebabkan padi hampa atau beluk. Kipernya atau penjaga gawangnya adalah insektisida sistemik dan penyerangnya adalah racun kontak. Sasaran racun kontak harus mengenai sasaran terhadap si ulat, artinya ulat harus masih berada di luar. Sedangkan sistemik atau kadang disebut pula racun lambung, artinya si ulat harus menggigit batang padi, kemudian ia akan keracunan. Sedangkan cara mekanis untuk mengurangi populasi adalah mengambil kelompok telur. Itu adalah metode menggunakan jalan terakhir atau dengan kimia. Namun perlu kita pertimbangkan apa itu ambang batas ekonomi. Sampai kapan kita merasa aman dari beluk? Penggerak batang masih bisa masuk ke batang padi sampai dengan padi berbunga. Setelah padi merunduk, celah penggerak batang untuk masuk sudah sulit. Selain batang mengeras, juga ruang gerak masuk dalam batang sudah sulit secara fisiologis. Fisiologis tanaman padi benar-benar tahan terhadap penggerak batang. Waspada dari mulai fase primordia atau saat bunting, cara pengendalian menggunakan insektisida sistemik. Lalu kapan waktu yang tepat adalah pada saat penetasan telur penggerak batang padi. Penggerak batang padi mempunyai siklus hidup dari mulai klaber selama 5-7 hari
fase telur selama 6 hari, fase ulat selama 20 hari, fase kepompong selama 6-8 hari. Pengendalian yang tepat saat titik terlemah penggerak batang padi pada instar 1 atau ulat yang baru menetas berwarna hitam. Kelompok telur diambil sebagian kecil sebagai sampel, kemudian dimasukkan ke dalam plastik. Apabila dalam plastik menetas, segera aplikasikan insektisida dengan cara yang sistemik. Cara lainnya adalah dengan siklus penggerak batang padi itu sendiri. Namun harus tahu kapan penerbangan pertama masuk ke persawahan kita. Dari situ kita dapat amati setelah penerbangan hari pertama dan kedua, kemudian dia meletakkan telurnya di daun. Namun kini kelaper dapat menyembunyikan kelompok telur di daun paling bawah sehingga sulit terdeteksi. Dari penerbangan hari kedua dapat kita hitung bahwa ia pasti meletakkan telurnya, kemudian telur menetas 5-6 hari kemudian. Aplikasikan insektisida dengan cara kerja sistemik seperti vironil, dimohipo, klorantraniniripol, dan lain-lain. Pada hari keempat, karena cara kerja sistemik agar residu menempel pada jaringan tanaman memerlukan proses olah tanam padi itu sendiri melalui daun, kemudian diproses oleh jaringan xilem dan floem. Pada hari menetas, residu sudah tersedia. Ikhtiar sudah kita lakukan, namun apabila masih ada yang lolos, itu berarti insektisida tersebut sudah terdetoksisasi oleh penggerak batang. Dalam arti kata, sudah memiliki resistensi yang tinggi atau kebal. Maka oleh karena itu, pengaplikasian insektisida harus bergilir jenis bahan aktifnya. Dan jika memang belum berhasil pula, inilah rezeki yang kita dapat dan kita tetap semangat dan tetap bersyukur kepadanya.